Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa waffiqna tawfiqas salihin. وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat istiqamah di dalam meneruskan kajian kitab karangan Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Adabul Alimi wal Muta'allim. Dan alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab pertama, yaitu bab tentang keutamaan ilmu dan para ulama, kemudian ilmu itu tersendiri dan mengajarkan ataupun mencarinya. Dan sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bab yang kedua, yaitu tentang adab-adab ataupun tata krama seorang muta'allim ataupun murid pada dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid darain amin. Qala al-babu tsani fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adabi. Jadi yang akan kita bahas pada bab kedua ini adalah tentang tata krama ataupun perkara-perkara yang harus diketahui dan dilakukan dan diamalkan oleh seorang al-muta'allim ataupun murid pada dirinya sendiri di dalam menuntut ilmu. Dan di sini al-musannif Kiai Hasyim Asy'ari akan menyebutkan 10 perkara daripada perkara-perkara yang harus dia lakukan atau harus dia ketahui agar dia bisa mencari ilmu dengan maksimal dengan tuntunan yang diajarkan oleh para ulama. Untuk macam yang pertama, al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluq liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa littila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi. Jadi untuk macam yang pertama daripada 10 perkara itu, yang pertama, seorang murid ataupun penuntut ilmu harus membersihkan hatinya terlebih dahulu. Harus menyucikan hatinya terlebih dahulu. Menyucikan hati tersebut diantaranya yang pertama dari kebiasaan menyontek, kebiasaan buruk menyontek. Di dalam kelas biasanya ketika ujian itu kebiasaan menyontek itu harus dihilangkan dari dirinya terlebih dahulu. Al-ghish. Kemudian yang kedua dari sifat-sifat yang tidak baik, yaitu danas. Kemudian yang ketiga dari sifat ghil, yaitu rasa benci terhadap orang lain, rasa permusuhan terhadap orang lain, itu harus dihilangkan. Kemudian hasad, yaitu dengki. Tidak boleh penuntut ilmu itu hasad ataupun iri terhadap orang lain. Dan juga
Aqidah, yaitu akidah ataupun pemahaman yang jelek ataupun salah. Jadi kalau pemahamannya itu jelek ataupun tidak baik, melenceng, jadi sebelum dia mencari ilmu yang benar, dia harus memperbaiki akidah atau pemahamannya terlebih dahulu. Kemudian su'i khuluq, yang terakhir adalah harus menghilangkan atau membersihkan hatinya itu dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Hal itu, pembersihan hati daripada sifat-sifat yang tidak terpuji yang telah disebutkan tadi, hal itu bertujuan untuk liyasluha bidzalika liqabulil ilmi. Jadi maksud yang pertama daripada pembersihan hati dari sifat-sifat tadi itu agar dia itu bisa menerima ilmu dari seorang guru itu dengan lancar, dengan baik, dengan maksimal, dan juga wahifdhihi, ketika menghafalkan ilmu bisa diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dihafalkan itu selalu lengket ataupun menetap di pikirannya dan di hatinya. Kemudian juga agar bisa diberikan futuh ataupun keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami detail daripada makna-makna yang terkandung pada pelajaran ataupun ilmu yang dia pelajari. Jadi hal itu bermaksud untuk mempermudah bagi dirinya untuk menuntut ilmu dengan maksimal. Kemudian ats-tsani an yuhsinan niyata fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jal wal amala wa ihya asy-syari'ati wa tanwir qalbihi wa tahliyata batinihi wat taqarrub ila Allah ta'ala wat taqarrub min Allah ta'ala wa la yaqsida bihi al-awrad ad-dunyawiyyata min tahsilir riyasati wal jahi wal mali wa mubahatil aqrani wa ta'zimin nasi lahu wa nahwi dzalik. Jadi macam yang kedua atau perkara kedua yang harus diketahui dan harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah harus memperbaiki niat, harus memperbagus niatnya di dalam mencari ilmu. Jadi di sini daripada niat-niat yang bagus atau niat yang memang itu disyaratkan di dalam mencari ilmu adalah yang pertama mempelajari ilmu untuk mengamalkannya. Al-ilmu lil amal. Jadi mempelajari ilmu untuk mengamalkannya. Kemudian ihya asy-syari'ah. Juga mengamalkan ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan syariat atau hukum-hukum Allah, atau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanwir qalbi, atau untuk menyinari hatinya, artinya untuk membersihkan hatinya. Karena kalau orang yang sudah berilmu, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para ulama, yang kemudian hatinya itu menjadi bersih ataupun bersinar. Kemudian wa tahliyata batini, dan juga bisa menghiasi hatinya. Dan yang paling penting adalah at-taqarrub minallah, yaitu dimaksudkan untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sering disampaikan atau dikatakan oleh para sesepuh ataupun para kiai, juga kita berniat di dalam mencari ilmu itu untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan tabi'in. Jadi kita meneruskan perjuangan mereka. Itu adalah merupakan niat-niat yang dianjurkan, yang disyaratkan oleh agama ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita itu salah di dalam mencari ilmu.
Di antara niat-niat yang salah di dalam mencari ilmu itu adalah di sini disebutkan, yaitu wala yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyah. Jadi tidak memaksudkan atau tidak meniatkan di dalam mencari ilmu itu hanya untuk kepentingan dunia semata. Jadi untuk kepentingan materi ataupun material yang biasanya banyak yang dicari oleh para orang. Dan juga untuk mendapatkan kedudukan ataupun mendapatkan jabatan ataupun mendapatkan uang. Dan juga yang di sini disebutkan mubahatal aqran, juga tidak boleh memaksudkannya untuk menyaingi sama aqran ataupun teman. Jadi biar kita itu lebih tinggi derajatnya di antara teman-teman kita karena kita itu berilmu. Jadi tidak boleh diniatkan untuk seperti itu. Akan tapi ketika sudah berilmu dan temannya itu tidak ada kesibukan di dalam ilmu, insya Allah dia itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan dinaikkan. Karena kembali kepada ayat yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi mereka yang mempunyai ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang merupakan niat yang tidak baik yang harus dihilangkan dari hati ataupun fikiran thalibul ilm, yaitu adalah hanya untuk menjadikan orang-orang ataupun orang di sekitarnya itu menjadi ta'zim terhadapnya, menjadi hormat terhadapnya karena dia ahli ilmu atau ulama. Jadi ini tidak boleh. Itu adalah perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, ats-tsalitsu an yubadira bi tahsilil ilmi syababahu wa awqata umri wa la yaghtarru bi khad'i at-taswif wa at-ta'mil fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badala laha wa la iwada anha wa an yaqta'a ma qadira aw qadara alayhi min al-ala'ik asy-syagilati wal awa'ik al-mani'ah an tamami at-talabi wa badli al-ijtihadi wa quwwati al-jiddi fi at-tahsili fa innaha qawati'u tariq at-ta'allum. Dan perkara yang ketiga yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah menyegerakan di dalam menuntut ilmu. Jadi tidak boleh menunda-nunda. Jadi kalau punya anak ataupun dia sudah mampu untuk menyekolahkan anaknya, udah langsung aja anaknya dimasukkan ke pondok, langsung dimasukkan ke sekolah ini itu. Jadi tidak boleh menunda-nunda selagi dia itu mampu. Ini bagi orang tua. Untuk bagi penuntut ilmu tersendiri, untuk anak, jadi tidak boleh kita itu menunda. Oh, kita ini masih menunggu si fulan karena si fulan masih kecil, jadi kita nunggu biar kita bersama-sama. Jadi itu tidak boleh. Selagi dia sudah sampai umur, di sini disebutkan syababahu. Jadi selagi dia masih bujang ataupun masih muda, jadi seharusnya dia itu langsung menyegerakan diri dalam menuntut ilmu. Karena dikatakan ada riwayat dari Sayyidina Ibn Hajar al-Asqalani al-Muhaddits, yaitu beliau menyebutkan bahwasanya ta'allam qabla an tar'as fa in ra'asta fala sabila ila ta'allum. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya kita itu seharusnya atau lebih baik kita mempelajari ilmu atau mulai mempelajari ilmu itu sebelum kita berkeluarga ataupun menikah. Karena fa'in ra'asta, karena kalau kita sudah berkeluarga ataupun menikah itu sulit untuk mendapatkan waktu yang maksimal, waktu yang fokus untuk kita gunakan untuk mencari ilmu ataupun belajar. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu itu harus memotong segala kesibukan-kesibukan yang mana
kesibukan ini akan mengganggunya, akan memutusnya daripada jalan pencariannya terhadap ilmu. Jadi kalau sudah mencari ilmu, tidak boleh mencari kesibukan yang lain, entah itu olahraga. Nggak apa-apa olahraga, sekedar olahraga untuk menyehatkan badan, tapi kalau seumpama olahraga itu sampai menyibukkan kita daripada thalibul ilm, daripada mencari ilmu, maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh menyibukkan diri dalam sesuatu yang akan memalingkan kita dari niat awal, yaitu niat mencari ilmu. Kemudian di sini perkara yang keempat adalah ar-rabi'u an yaqna'a minal quti wal libasi bima tayassar. Fas-sabru ala adna al-'aishi yanalu sa'atal ilmi wa jam'a syamlil qalbi min muftariqatil amali wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam. Jadi perkara yang keempat yang harus dilakukan atau diterapkan oleh seorang thalibul ilmi ataupun penuntut ilmu adalah untuk bisa menganggap cukup sesuatu yang biasa atau sederhana. Jadi harus bisa qanaah, yaitu menerima sesuatu yang kelihatannya itu adalah sederhana atau pas-pasan. Jadi tidak boleh kita di dalam menuntut ilmu itu bermewah-mewahan di dalam pakaian ataupun makanan dan sebagainya. Jadi kita itu harus ikhlas menerima kesederhanaan di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita menerima ataupun ikhlas ataupun kita itu meyakini bahwasanya kesederhanaan di dalam menuntut ilmu itu akan menjadikan kita sukses di dalam mencari ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di dalam mencari ilmu, akan memfokuskan kita di dalam mencari ilmu, akan menyampaikan kita kepada derajat yang sudah dicapai oleh para ulama. Kemudian di sini disebutkan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, qala imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu la yuflihu man talaba al-ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'ishah walakin man talabahu bidhillatin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflah. Jadi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwasanya ada ciri-ciri orang yang akan sukses di dalam mencari ilmu. Yang pertama itu adalah orang yang mencari ilmu itu dengan keadaan sederhana ataupun pas-pasan. Dia itu tidak mempunyai banyak harta, dengan keadaan yang sangat sederhana atau pas-pasan. Dan juga di sini beliau menambahkan bahwasanya ciri-ciri daripada orang yang sukses di dalam mencari ilmu itu adalah berkhidmah atau mengabdi kepada para ulama. Jadi tidak cukup hanya mencari ilmu, tapi juga berkhidmah atau mengabdi kepada guru ataupun ulama. Jadi disebutkan di dalam bukan hadis ataupun perkataan ulama di dalam kitab-kitab, tapi ini langsung kita simak dari Fadilatul Syekh Fawaz An-Namir bahwasanya al-ilmu yusiluka ilal jannah walakin al-khidmatu atau al-khidmata tusiluka ilallah. Jadi benar ilmu itu akan menyampaikan kita kepada surga, karena ilmu itu akan mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada jalan ataupun cara yang lebih cepat lagi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu dengan berkhidmah, dengan mengabdi kepada para ulama radhiyallahu taala anhum jami'an.
Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang akan sukses di dalam mencari ilmu. Dan di sana juga ada ciri-ciri orang yang tidak akan sukses atau jarang ada orang sukses apabila melakukannya. Yang pertama adalah yang mencari ilmu itu ciri-cirinya dia itu mencari ilmu dengan sifat yang menganggap dirinya itu lebih sempurna, lebih mulia daripada yang lain, daripada teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah ciri-cirinya itu dia itu mencari ilmu tapi dengan mewah-mewahan, makanannya, kemudian tempatnya, kemudian pakaiannya mewah-mewah. Itu merupakan ciri-ciri yang biasanya kalau dilakukan oleh para penuntut ilmu itu biasanya tidak sukses ataupun banyak kendala untuk mencapai kesuksesan di dalam mencari ilmu. Kemudian perkara yang terakhir yang akan kita tutup dengan perkara ini yaitu adalah wal khamisu an yuqassima awqata lailihi wa naharihi wa yaghtanimu ma baqiya min umrih fa inna baqiyatal umri la qimata laha wa ajwadul awqati lil hifdhi al ashar wa lil bahthi al abkar wa lil kitabati wastun nahar wa lil mutala'ati wal mudzakarati al lail wa ajwadu amakinil hifdhi al ghuraf wa kullu mawdi'in ba'idin anil mulhiyat ولا يحسن الحفظ بحضرة النبات والخضرة أو الخضرة والأنهار وضجيج الأصوات. Jadi perkara yang kelima yang harus dilakukan atau diterapkan oleh para penuntut ilmu itu adalah harus membagi waktunya, yaitu pada malam hari dia itu harus tidur, istirahat. Kemudian pada siang hari dia itu waktunya belajar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena seorang thalibul ilmi itu harus ightinam ataupun harus menjaga untuk bisa selalu memanfaatkan setiap detik waktunya. Karena setiap detik daripada umur kita itu sangatlah berharga. Dan juga di sini al-musannif menyebutkan resep-resep daripada cara-cara di dalam kita mencari ilmu. Di sini ada waktu-waktu yang pas ataupun baik untuk kita gunakan untuk menghafal ataupun mencari ilmu ataupun membaca kitab, untuk menulis dan mutala atau mengulang pelajaran. Di sini waktu yang paling pas untuk menghafal itu adalah al-ashar, yaitu sebelum subuh. Kemudian untuk bahas ataupun memecahkan suatu masalah itu al-abkar, jadi setelah subuh. Dan juga untuk menulis itu di pertengahan siang, pada siang hari. Dan mutala atau mengulang pelajaran itu dianjurkan oleh musannif di sini ketika malam hari sebelum tidur. Dan juga untuk tempat-tempat yang baik untuk digunakan murajaah ataupun mencari ilmu itu adalah yang pertama al-ghuraf ataupun kamar-kamar. Jadi kita punya kamar khusus yang kita jadikan itu tempat kita belajar ataupun mutalaah. Kemudian seluruh tempat-tempat yang mana itu jauh daripada tempat-tempat yang membuat kita itu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu mulhiyat, seperti ya mungkin kafe ataupun tempat-tempat wisata itu merupakan tempat-tempat yang membuat kita itu tidak bisa fokus di dalam mencari ilmu. Kemudian juga kita itu tidak dianjurkan, di sini disebutkan untuk mutalaah ataupun menghafal di dekat keindahan alam di sekitar kita, yaitu pemandangan ataupun pohon-pohon ataupun bunga-bunga dan yang lain-lain. Karena di sini kita itu kan mau fokus, akan tapi kalau di sana itu ada sesuatu yang bagus, itu
itu akan menyibukkan kita untuk bisa takjub ataupun selalu melihat kepada pemandangan tersebut dan tidak menjadikan kita fokus ataupun cepat di dalam menghafal sesuatu atau memahami suatu permasalahan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga kita masih diberikan keistiqomahan di dalam menyelesaikan kitab ini. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.